Ini contoh sesat ya, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kemudian diridani pangeran, kepengen kok di, itu sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Faris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya diwajibno lah ora bakat juga apa opo. Iya, ngawur. Tapi berhubung sing ngrungokno iku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono iku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucup jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Ya ana wong ilmune ra sithik, mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur, jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok, takok yo ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa, urung menangi fadallu wa wis wa adallu untuk duwe, malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi nek ana wong goblok fatwa, dalu wa dalu wis duka. Iki wa adalu ijek entuk sangu ijek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering. Mboten ate tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, ora kepengin. Mbah sampean es tuwa saiki rapati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh. Ini dari sekian kitab sing dikaji Mbah Sahal juga beberapa kiai kula waos nggih. Mengke kula waca urut niki Mu'dhamul Ashab. Aktsaru ashabil imam at-tabi'ina lahu fi madhabi. Wa fi hadza tarsyikhun ila anna ar-rafi'iyya awwalu man ibtakara tarjih wahidin al khilafat al-muta'addidah. Jadi sebetulnya Rafi'i sama Nawawi itu dari segi periode itu keren Imam Rafi'i. Ya seorang lagi dari segi periode itu keren Imam Rafi'i karena Nawawi yang ikut Rafi'i bukan dibalik Rafi'i yang ikut Nawawi. Ila anna Rafi'a iku awaluman kawitane wong ibtakaro kang isu-isuan sapa man. Cara sakniki pionir. Isu-isuan sapa man tarjih wahidin ing mentarjih salah siji minal khilafat sing pira-pira khilaf al-muta'addidati kang beda-beda. Terus mriki diterangkan wa tabi'alan anut hu ing ar-rafi'iyah, anut dalam tradisi tarjih sapa an-Nawawi Imam Nawawi alaihi ing atase tarjih. Niku wis sare pesene Gus Rasin ana sekon maca sing pinter ben kira isin, anak purite goblok mesti gurune sing tak anggap luwih goblok. Salah metode berarti napa? Salah metode. Ya maca cah telu nak pinter ya tak anggap sebab warai nak goblok asli. Ma ziyadati tamyizil aqwali sertane nambahi bedakno pira-pira kaul wa ghairiha lan liyane aqwal. Ya jelas ya, justru Rafi'i yang pertama punya tradisi mentarjih khilafat al-muta'addidah terus wa tabi'ahu an-Nawawi. Nah di Jawa karena sering idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi, terus di Jawa lebih banyak orang bernama Nawawi. Itu seakan-akan Nawawi itu lebih dulu ketimbang Rafi'i. Indah itu keliru itu. Imam Nawawi itu di banyak hal itu justru ngikuti Imam siapa? Rafi'i. Jelas ya wa tabi'ahu an-Nawawi napa wa tabi'ahu an-Nawawi ali ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha. Wala alaman lan menawa te wong benahuma kang antarane Rafi'i lan Nawawi fit tarjih ing dalam tarjih iku kadalika kaya mengkono-mengkono Nawawi mesti kadalika ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha. Wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu. Wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu. Lah niki mulai sanad fa innan Nawawiyya iku akhadha anil Kamal Sallar wa huwa anil Imam Muhammad Shahibis Syamil As-Saghir.
Wa huwa Syekh Abdul Ghaffar Al-Qaswaini Sahibil Khawis Shaghir. Jadi ada karangan Asy-Syamil As-Shaghir, ada karangan Al-Khawi As-Shaghir. Itu pengarangnya beda. Terus bahwa anil Imam Ar-Rafi'i. Jadi jelas ya, Nawawi itu junior ya. Nawawi dari segi periode itu junior. Nawawi ngaji sama Kamal Salar, terus ngaji sama Imam Muhammad Sohibi Syamil, ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Qaswaini, baru bahwa anil Imam Ar-Rafi'i. Wa an Muhammad bin Yahya, wa an Muhammad Al-Ghazali. Wa Al-Ghazali wa an Imamil Haramain. Wa Imam Haramain wa an walidihi Muhammad Al-Juwaini. Terus Imam Juwaini yang mbah gurunya Imam Ghazali ya, karena Imam Ghazali ngaji Imam Haramain, Imam Haramain ngaji sama Muhammad Al-Juwaini, berarti Imam Ghazali itu cucu muridnya Imam Juwaini. Kayak saya dengan Mbah Zubair itu cucu murid, karena saya ngajinya sama Mbah Mun. Kayak jenengan itu sudah cucu murid sama Mbah Zubair, karena harus lewat Mbah Sahal. Wa huwa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Ya, jadi tradisi di pondok yang kadang ngomong sakarepe dhewe karena enggak tahqiq. Oh, ikut terima pendapatnya Qaffal, itu keliru. Imam Qaffal itu senior. Imam Qaffal itu apa? Senior, gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya anak-anak itu kalau khilaful Qaffal itu enggak dianggap, ngirane Qaffal itu tanggamu, itu keliru, sesat itu. Qaffal itu keren, apa Qaffal itu keren karena gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya di pondok-pondok itu diabaikan, terima pendapatnya Qaffal, itu keliru itu. Wa an walidi Muhammad Al-Juwaini, wa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Wa Nabi Zaidin Al-Maruzi. Wa an Ibni Suraijin. Ibnu Suraid terkenal tuh. Wa an Nabi Sa'id Al-Anmati. Wa anil Muzani. Terus wa anil Imam Syafi'i rahimahu wa ajmain. Ya, setelah Imam Syafi'i tentu kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri, terus Abdullah bin Umar, kadang Nafi' Abdullah bin Umar, dan banyak si tokohnya sahabat, terus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah siapa? Imam Syafi'i kan gampang, Syafi'i, Imam Malik yang paling terkenal, terus Imam Zuhri. Imam Malik itu istinad paling sering beliau pakai itu Imam Zuhri. Imam Zuhri itu menangi Nafi', menangi beberapa tabi'in, terus periode napa? Sahabat, terus ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok clear ya. Terus itu kan tadi dari Imam siapa? Nawawi sampai Rasulullah. Sekarang yang sanadnya Mbah Sahal misalnya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, terus Sohibul I'anah. Napa? Sohibul I'anah. Ya saya ulang lagi ya, misalnya Mbah Zubair, Mbah Sahal ya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus dari Syekh Mahfud At-Turmusi, terus langsung dari Sohibul I'anah. Nah ini sanad yang ditulis Syekh Mahfud di kitab beliau Hasyatut Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Ya di rumah nama ini mungkin. Dawe Syekh Mahfud At-Turmusi. Tadi kan kita hanya mendapatkan dari Qalyubi itu minan Nawawi ila Syafi'i, apa minan Nawawi ila Syafi'i. Kan kita belum punya sanad yang minna ilan Nawawi, apa minna ilan Nawawi. Dawe Abu Bakar Asyato dari Sayyid Abu Bakar Asyato. Qad akhadtul fiqha bi taufiqillahi ta'ala an syekhina maladina almarhum bi karamillatil ata Maulana Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Asyato. Ini yang punya kitab I'anatut Thalibi. An Syekhi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, jadi yang benar itu bukan Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan, tapi adarnya ke Jawa Sayyid Abu Bakar Asyato muridnya Zaini Dahlan itu sebetulnya salah kaprah. Yang benar itu muridnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi namanya itu Ahmad, tapi terkenalnya memang langsung Syekh Zaini Dahlan. Pak istilah di kajen kan sering salah, Abdullah Salam. Mestinya Abdullah Zain, Abdullah Salam itu yang Abdullah Sepuh, no? Tapi wong muni ini Abdullah Salam. Abdullah itu Abdullah Sepuh. Yang kemarin itu Abdullah Zain. Ya sama seperti istilah Mbak Mutamakin. Mbak Mutamakin itu tidak nama, asmane itu Ahmad. Asmane itu Ahmad, terus tamakkana fi maqami, orang menyebut apa? Mutamakin. Terus akhirnya terkenalnya apa? Mutamakin. Ya Bapak Haris, wong darani guru, asline wong nganggur terus mulang ngono. Wong ora nganggur ya ora gelem. Jajal Pak Haris kalau ngangkat jadi deputi gubernur BI langsung ra mulang.
Atau pegawai bank BCA langsung mulang apa? Jadi mulang itu kadang dalil nganggur ora kok dalil istiqomah. Nyatanya nanti kayak pekerjaan ya langsung. Atau jajal jadi pengurus NU pusat dan langsung orang mulang. Jadi mulang ya ibadah mergo orang nganggur ora usah di nemen-nemen. Ya jelas ya dadas yang benar itu asmane itu Ahmad yang gurunya Abi Bakar Satono bin Zaini Tahlan. Ini terkenalnya Sayyid Zaini Tahlan. Anisya Utsman bin Hasan At-Timyati, Anisya Muhammad Ali Asy-Syanwani, An Isa Al-Barawi, An Muhammad Ad-Dafri, An Salim bin Abdillah Al-Basri. Niki pun terkenal ya, An Walidi Abdillah bin Salim Al-Basri, An Ali Shibromilisi. Biasanya kiai kajian macam apa? Shibromilisi atau mulasi? Apa malisi? Wa an Mansur At-Tuhi Anisya Sultan Ahmad bin Salamah, An Ali Az-Zayyati Anisya Umairah. Niki pun Umairah sini. Awasyara Ibnu Hajar Al-Haytami, Wasyamsir Romli, Wasyihab Ar-Romli. Jadi yang satu tokoh dulu itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli, itu satu tokoh. Makanya di tokoh itu ada khilafnya Ibnu Hajar dan Imam siapa? Romli di tokoh itu. Terus Ibnu Hajar itu semuanya ngaji an Syekhil Islam, yaitu Syekh Abi Zakaria Al-Ansori. Terus Anil Hafid Ibnu Hajar. Jadi Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya yang Sohibu Fathil Bari, Sohibu Fathil Bari. Jadi an Syekhil Islam Anil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya itu yang ngarang Fathul Bari. Anil Wali Al-Iraqi, An Wali Tizan Al-Iraqi. Wali Al-Iraqi itu yang mentakhrij hadis dalam Ihya. Jadi takhrij yang dalam Ihya itu kan ditakhrij. Nah, itu yang ngarang Wali Al-Iraqi. Anil Ala bin Attar. Ala bin Attar itu pengarang usul fikih. Nah, itu terus Anil Imam An-Nawawi. Ya Anil Imam An-Nawawi ya terus sama ini Anil Kamal Salar, ada yang baca Salar Al-Irbili An Muhammad bin Muhammad, terus ini sudah sama. Ya jadi sudah sama seperti yang di kitab Qalyubi ini ya, terus sama terus. Ya terus niki sanad itu adalah Abu Nafirroh, bapak kita Firroh. Saya tunjukkan supaya sampean ngerti. Jadi biar gak salah istilah ya tadi beberapa santri itu mau disebut Imam Qofal itu kok gak keren, ngawur banget. Imam Qofal itu keren, gurunya Imam siapa? Juwaini, jadi sepuh. Ya kayak orang yang nekuni tafsir itu Imam Mujahid itu keren karena Mujahid itu langsung muridnya Ibnu Abbas. Tapi karena mungkin gak nekuni dikira yang keren itu kayak Syekh Nawawi, kayak Syekh Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu keliru. Sebetulnya itu semuanya yang kayak Imam Mahalli, Imam Suyuti itu semuanya mengambil dari Imam siapa? Mujahid. Karena Mujahid ini murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Jadi gara-gara keliru itu terus karu-karuan. Ya jadi Rafi'i sama Nawawi itu secara periode itu dulu Imam Rafi'i, dan metode karangannya Imam Nawawi itu justru ngikuti metodenya Imam Rafi'i. Tapi karena kita dididik model kitab Fathul Mu'in yang kalau idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi, terus kowe iku model itu menang kalah. Kan sing sering dimenangno iku Nawawi, terus akhirnya kabeh wong jenenge Nawawi, mereka mau jeneng sing kalah sapa? Rafi. Iku wis keangkuhan niku wis rontok salah kaprah. Mun clear ya itu sanad. Saniki kula waca napa mukadimah, kula waca Arab tok. Kitab niki kitab Mahalli terkenal ya. Ya gemawon dadi Minhajut Thalibin terus dadi Kanzur Raghibin, tapi terkenal itu napa? Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala in'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hadza iku ma perkara daat kang dorong ilahi apa hajatul mutafahimina. Kebutuhane wong-wong sing kepengin paham atau maksa paham. Mutafahim itu wazannya itu tafa'ala, itu takalluf. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Kiai Jawa, ya tasajja'a itu kan tidak kendel tapi maksa kendel. Berarti ta'allama itu tidak tahu memaksa tahu. Terus makna murata itu belajar. Ya sebetulnya
Ta'allama itu ikut wazan tafa'ala itu litakalluf kayak tasajja'a itu maknanya apa? Takallafa as-saja'ata wa laysa fihi saja'atun. Jadi misalnya tasajja'a Zaidun itu artinya Zaid memaksakan kendel padahal dia sebetulnya tidak orang kendel. Berarti ta'allama Zaidun ya Pak? Takallafa al-ilma wa laysa fihi ilmun. Sebetulnya dia memaksa tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Makanya terus di makna murad wong sing belajar apa wong sing belajar. Jadi belajar itu maksa tahu. Makanya kalau sakober itu ya belum belajar kan tidak takalafa. Oh ngaji karek maknani terus Pak Haris nganggur terus jadi ustaz itu enggak orang yang baik itu wong itu. Mesti ngantok tapi belum baik itu. Itu kalau cerita Pak Kures Shihab itu. Saya kebetulan nanti itu mau ke Jakarta besok. Saya mau ketemu beliau. Kalau cerita itu. Kalau jadi kiai itu yang benar memang belajar. Kalau nggak belajar jangan jadi kiai. Bisnis apa jaga gagal terus jadi kiai itu yang jadi kacau. Banyak kan orang bisnis apa gagal terus ngustad. Makanya ini dites. Dites coba Pak Haris itu kon nawani jadi direktur apalah. Direktur apalah kok. Lembaga keuangannya Gus Rosin atau apa. Terus jajal sih mulang tau orang. Kayaknya pasti enggak. Jajal kayak idasi kayak sepatu gajinya 10 juta. Suita itu rata Mbak Atali serap penting. Nah, baru kayak nganggur niku terus alhamdulillah niku terus. Ya gak apa-apa kan apa yang nganggur pelariane mulang, bukan pelariane ning dugem malah repot. Lah fahima juga sama. Fahima itu kalau orang memaksakan faham jenis tafahaman apa? Memaksakan faham. Nah, terus di mana nih belajar. Jadi sebetulnya makna-makna di Jawa itu sudah makna modifikasi, ya makna apa? Modifikasi. Jenengmu nganggo Haris nganggo Sintas sa. Abdullah Haris. Lah nganggo Sintas sa kok. Oh, Kak. Abdul Asma. Gak jelas kabeh nganggo. Pak Warodi ora santriku, mulane kula Pak Haris iku santriku, lha itu kula roh cilik. Ngerti-ngerti kok dadi guru kondang ning kajen. Lah yang jelas mergo nganggur, sing jelas utamane iku mergo nganggur. Tapi ya apik, nganggur kok pelariane mulang ya. Kayak orang rabi loh. Kenapa rabi? Ku yo sing gelem ora kok pilihan. Milih sing ideal. Geleme sing iku ya wis rabi ora ono sing. Ono wong rabi mergo pilihane ora ono. Rabine kangkang mergo sing gelem pilihane ora iku. Mesti bapak rasa santri sing babalah milih kang yo mergo sing gelem ora kok pilihan. Ya mutafahim dari kata apa? Fahima terus wazan tafa'ala jadi apa? Tafahama berarti takallafa al-fahman apa takallafa al-fahman. Di minhajil fikhi min syarhin sing yakhulu al-fadhah atau yahallu al-fadhah. Mana yakhulu sing ngudari al-fadhah. Jadi khalla yakhulu maknane ngudari utawa manggon. Tapi semeniki sing maknane ngudari. Yang baca yahallu ya banyak. Wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu. Wa yubayyinu lan jelas napa syarah muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin. Jadi kata Imam Mahalli kitab ini nyarai kitab Minhajut Thalibin dengan syarah sing min syarhin yang mengurai lafadznya menjelaskan muradnya wa yutammimu mufadahu nyempurnakno faedah-faedah sing tersimpan ala wajhin latifin kholin kang sepi anil haswi saking seselan. Haswi itu kata yang boten penting. Terus watatwili lan barang sing berlebihan dawa. Hawen tur ingkang mengku lid dalili maring dalil. Wa ta'lili lan alasan. Jadi kitab ini Imam Mahalli maksudnya kitab ini nanti akan menjelaskan dalil-dalilnya. Hawen lid dalil wa ta'lil. Ta'lil itu argumentasi hukum. Wa wahu as'alu ta wa waha as'alu gesami. Wa waha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Wa waha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Sampeyan maknani mubtada ya angsal, sampeyan maknani maf'ul muqaddam ya angsal. Biasanya kiai-kiai itu pakai maf'ul muqaddam.
Wa wa ing awa asalunyun ingsun ayan fa ento paring manfaat sapa wa bi lan hadal kitab bahwa ta'awu hasbi iku kecukupan ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat sing dipasrai huwa tegese utai Allah. Ya kalau maknane nek wal wakil saya minta anak-anak Mahatali itu yang standar ya. Semua kiai Jawa itu kalau maknane itu ngikuti yang di Jalalain itu. Nikmah itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Terus al-makhsus bil madhi awid dzam itu dibuang. Jadi misalnya nikmal wakil huwa, misalnya wa bi'sal masir hiya, sesuai konteks. Biasanya Allah kalau nyebut neraka kan ditutup apa? Wa bi'sal masir. Jadi wa bi'salan iku elek banget apa al-masiru gon bali hiya utawi jahannam. Jadi ngikuti yang partai kedua yang satar bet keduanya alfiyah. Wa yuzkarul makhsusu ba'du mubtada au khabaris min laisa yabdu abada. Tapi biasanya adanya kiai Jawa itu tidak ngikuti yang kedua itu, ngikuti yang apa nikma bisa itu khabar muqaddam, setelah itu fa'il. Nanti al-makhsus bil madhi awid dzambi apa dibuang. Berarti misalnya nikmal abdu iku sak bagus-bagusé sapa al abdu kawula huwa tegese uti Ayub utawa di Quran kan sering ada kata apa? Nikmal abdu. Huwa misalnya. Yang maksud bidzami misalnya bi'sal masir hiya. Itu hampir semua tradisi Kiai Jawa, tapi sebetulnya itu tidak harus masih ada pilihan-pilihan yang lain. Qala al-musannifu rahimahullah. Niki yang menceritakan masih teksnya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu alhamdulillahirabbil alamin ya min siyaghil hamdi. Ya ta alhamdulillahirabbil alamin ku min siyaghil hamdi, setengah saking sigat-sigat pujian. Wa tekang aran hamdun iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan apik. Idil qasdu krana te tujuan biha kelawan ikilah sigat alhamdulillah iku asana iku ngelem ala wahi ing atase Allah taala bimat muniha kelan kandungane jumlah min annahu dilem sanging sak temene Allah malikun zat sing miliki di jamil hamdi maring sekabehane pujian minal khalqi sanging makhluk au mustahiqun utawa Allah iku zat sing berhak li ayyahmadu supaya muji sapa ngakeh ing Allah. Dan itu terus dawuhe Imam Mahali kelihatan beliau memang belajar betul. Lal ikhbaru ora kok gawe kabar bidzalika ai biqanil hamdi kulillah. Lal ikhbaru ora kok alhamdulillah mau ngekeki kabar bidzalika kelawan anane alhamdi kulillah. Ya mengke diwaca kangkang kula terangno. Jadi begini. Rungokno tenan ya. Di semua tradisi balaghah tidak subjektif semua tradisi balaghah itu kalam khobar itu nyaris nggak ada karena kepentingannya al-mutakallim atau al-mukhbir itu fakta frek yang dilahirkan dari kalam khobar. Ya saya ulang lagi ya, di semua tradisi balaghah kalam khobar murni itu hampir nggak ada karena keinginan mutakallim atau al-mukhbir itu adalah fakta frek atau hukmun mufarra'un, hukum yang dilahirkan dari kalam khobar tadi. Jadi misalnya Allah ngasih tahu begini, la yamassuhu illal mutahharun. Ini Quran enggak dipegang kecuali orang suci. Itu kan jelas kalam khobar. Maknanya fatatoharu idza lamistum, maka kamu harus bersuci ketika megang. Saya dulu begitu punya alaqah dengan Mbah Sahal itu karena mulai kecil dikasih tahu Mbah saya, Mbah Sahal itu nak ngundang Sahal itu ponak misananku. Karena sepuh Mbah kalau manggil jangkar. Jadi ibunya Mbah Sahal itu Asmani Badiah itu punya Mbak Yu namanya Sofia itu ibunya Mbah saya. Terus punya adik namanya Zubaidi yang Mbahnya Lek Makin itu. Maksudnya kan tidak informasi. Misalnya kita diberitahu Mbah Sahal, Mbah Maimun itu ibnu Syekhi misalnya. Mbah Maimun itu ibnu Syekhi, putra guru saya. Fa'akrimuhu. Maka kamu karena tidak mungkin seorang mutakallim itu al-ikhbar, hanya ikhbar itu tidak mungkin. Kemangkel gak misalnya kondo kancamu, Kang aku lesu, terus piye? Pintu banget kan itu. Ya maksudnya aku lesu ya keimangan tau apa kan gitu. Jadi kan nggak mungkin orang
Orang misalnya cerita, "Kang aku lesu," terus kancane jawab, "Terus piye?" Ya misalnya pak sing pengurus, "Aku Joko Tuwa," terus jawab, "Terus piye?" Maksudnya kan untuk ono mbaham tak bulekmu kan maksudnya kan. Nah itu kan makanya di I'anah, kelebihannya kitab I'anah itu setiap kalam di mu'in itu terus ditambahi. Makanya hadal hukmu mufarra'un min kada. Terus hada tafri'un min kada. Jadi nah sama, nggak mungkin orang bilang alhamdulillah kemudian hanya sekedar informasi. Agar wong ya roh mesti alhamdulillah. Fahmaduhu, napa? Fahmaduhu. Maka Allah pujilah karena alhamdulillah. Lah fahmaduhu ini yang dikehendaki musannaf bahwa ketika beliau ngendikan alhamdulillah, tentu yang dikehendaki adalah as-sana bil jamil, ingin muji Allah, bukan sekedar memberi informasi. Misalnya kita bilang, "Oh, Basal itu orang alim alamah." Mesti ada terusannya, "Fata'allamu minhu." Napa fata'allamu minhu? Maka kamu harus belajar dari Basal. Enggak mungkin. Basal itu alim alamah terus piye? Jadi Pak Haris ra iso mulang nganti kene ra iso. Guru-guru nganggur boten saged. Boten. Mungkin saiki iso niru kula tapi asli ra iso boten. Nah, wis nggo mulang adalis cukup res ilmu niki cukup. Wis susuk napa? Mun cekap nggih. Lho kok meneng ae wae ngenyak wong iki. Mun cekap dulu Pak Haris. Lho meneng ae Haris. Ya jadi makanya Ma'at Ali itu juga harus ngaji balaghah. Jadi sama misalnya Allah cerita, orang tahu kan fungsi ASI, susunya ibu itu kan penting sekali. Tidak dari Denko, tidak dari beberapa merek. Kalau pilihannya bandingannya ASI ya. Kalau nggak ada ASI ya Denko lah. Itu kan Allah hanya ngendikan gini, wal walidatu yurdi'na auladahun. Ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anaknya. Itu kan jelas kalam khobar, al walidatu mubtada yurdi'na itu khobar. Tapi kan kalau ngendikan gitu terus kan mesti orang bisa sinis kan. Wes roh nak mbok yo nyusui anake kan mesti sinis. Itu artinya ada anjuran dari Allah sebisa mungkin itu seorang walidat menyusui anaknya. Jadi berarti khabar bimaknal amri apa khabar bimaknal amri. Atau misalnya kiai-kiai nak nyindir santri itu sing sregep, sing waroi, itu kan jelas kata amar, tapi seringnya kan enggak. Ya sing jenenge santri ya sing sinau. Itu kan kalam khobar tapi maknanya ya tadi perintah. Ya jadi clear ya, terus biasa ada kalam khobar kan jelas beliau ngendikan seperti lal ikhbaru bidzalik napa? Lal ikhbaru bidzalik. Enggak mungkin ketika ada kata alhamdulillah kemudian niatnya hanya ngasih tahu. Terus al-barru bil fathi fathil ba ayil muhsinu tegese kang ngapii. Ya tentu karena Allah itu kebaikannya Allah tentu sampai kita. Ya kan ketika Allah Rahman Rahim kan pasti ke kita karena Allah sendiri itu sudah qayyum, sudah qaimun bidzati. Ya seorang lagi Allah itu kan la yahtaju ila syai'in. Jadi Allah sendiri sudah qayyum, sudah qaimun bi nafsi. Maka ketika Allah punya sifat baik, al-asmaul husna, pasti ke kita. Rahman ke siapa? Ke kita. Rahim ke siapa? Ya ke kita. Kan nggak mungkin Allah merahmani dirinya sendiri karena Allah itu sudah qayyum, sudah apa? Qayyum, sudah al-ghani, sudah. Makanya lafadz barun yang sebetulnya itu lazim dat sing apik. Ya maknanya meskipun secara disiplin sharaf itu lazim tetap saja ke siapa? Ke kita. Makanya diganti apa? Al-muhsin. Apa diganti apa? Al-muhsin. Karena ya tadi pasti ke kita. Al-jawad bitakhfif. Al-jawad ayil kasiril jud. Tegese kang akeh lomane, ayil atoi tegese akeh pemberiane. Alladzi kang jalat kang agung azumat tegese agung poni amuhu pira-pira nikmate Allah jamu nikmaten utawa ni'am jame nikmah bi makna in amin kelan nggo makna ngekeki nikmat. Dan ini juga sama. Ya musonab itu syareh, rungokno nggih syareh. Syareh itu takut kalau nikmat dari Allah itu hanya informasi. Allah itu nikmatnya banyak. Bisa saja itu hanya potensial. Nikmat yang bersifat apa? Potensial, tidak faktual.
Seorang lagi. Sesuatu itu kan dua. Satu fi'lan itu real, kekuatan itu teori. Ketika ada orang bilang gini, misalnya ini, bersama tahu belajar mantek, misalnya ini pedang tak pegang. Saya bilang, ada saifu sorim, ini pedang itu bisa memenggal apa saja. Itu namanya kekuatan secara teori. Nanti kalau sudah dipakai menggal kayu atau menggal sesuatu, dijenengi fi'lan, real apa? Real. Rungokno tenan ya. Nah di balaghah itu lafadz itu bisa ihtimal dua, bisa ihtimal fi'lan, bisa ihtimal kekuatan. Soalnya sama tak ulang sing Pak Haris urung tok dadi. Sama kan ra ngandel dadi. Nek Pak Haris sisa yo ora usah tak ulang wis. Ya tapi Pak Haris pinter, kula lah ngakon pinter, tapi yo aja saingan wae kula kan ora mboten kan. Yo saingane yo sing sak level-level sing latihan-latihan iki. Pak Warodi ra sapa. Lha wong piye urip kula niku roh ngowang-ngowo kok cucu dadi ustad. Mun sae lah mun untuk hidayat. Ya makanya Quran rungokno iki, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kekuatan. Di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya. Setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kekuatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan. Kalau dalam bahasa mantek fi'lan nyata, apa? Nah. Sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid, oh katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Hudan itu sa'nuhu dzalik, Quran itu sa'nuhu dzalik, sa'nul Quran adalah hudal linnas. Sama air ini sa'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ora ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kekuatan menyegarkan. Kalau yang enggak minum yang enggak dapat barokah atau manfaat dari air. Sama Quran itu tetap hudan, tentu yang mendapat yang mau belajar. Yang enggak ya enggak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kekuatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan dan sifatnya Quran juga rahmah. Kekuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau ndak ya ndak. Salahnya sendiri. Lah ini misalnya air ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah sing ora ya tetap telanjang kan? Nah, ngurungokno res. Sebetulnya ustaz itu harus seperti saya ini. Jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni ora tenanan, posir luar negeri gak jelas kabeh. Kula niku mboten cocok ngono niku. Cuma senenge mergo nikmate wong ya kadang kluyuran. Tapi kula mboten cocok. Ora cocoke ku mulange mbek plesire gede plesire. Jadi seorang guru itu sing serius mulange ojo sak kober. Ini buatan gocol lagi ngamuk nih kelasnya pun ngamuk. Kalau nu buatan justru buatan seneng, ngono pondok kakean keluyuran buatan seneng karena keluyuran itu nafilah, maksudnya mulangi tenanan atau servisnya kadang keluyuran, orang diwalik keluyurannya tenanan mulangi angop ra jelas kan, mulangi ramutu sampai apa angop ra jelas. Iya bahwa orang disemenangi basal, cara basal cek sugeng tak kon mecat dong guru-guru. Ajane kula ya dia mecat saniki lah dia mecat terus nganggur naf malah ra jelas malah dosa tok. Direktur. Nah, kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah Jalalain Imam Mahalli. Itu serius. Sehingga kalau Quran mensifati dirinya kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda rodun. Gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kata wa kata. Jadi hudan itu sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuah. Ya misalnya baju lah contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang make. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum.
Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak bojomu res, kayak iso ae nyifati, wah bojomu menyenangkan. Ya maksudnya iku kekuatan, pas diwamuk ya ora menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wis. Pancen perlu diamuk res ya cara kula. Cara bojomu kursus malah tak warai, ngamuk kok ngono tok. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu normal. Nah, sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak nara dikekno kuwi apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya. Tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam Allah itu punya semua. Kalau nggak dikasihkan kamu untuk apa? Indonesia itu kaya raya. Tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa? Sehingga kata ni'am oleh musannaf diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan gitu. Misalnya gue dia Pak D sugih terus piye? Nak sugih kan enggak ngefek. Ada rapat sugih nyangoni kan ngono jelas itu. Jadi rapati sugih tapi napa? Nyangoni. Nah, makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada fi'lu yang apa? Nyata. Nah, itu jadi apa? Semuanya walhasil itu direalkan. Direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekedar informasi. Ya tadi misalnya baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, yang ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri, tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Yaitu sifat min haisul quwah, apa sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sampai ngaji Jamul Jami' ada kuwatan wa fi'lan, ada kuwatan saja, ada fi'lan saja, ada sesuatu kuwatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur mun jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok, takoki yo ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa, urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe, malah Nabi ngamuk neh malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi nek ana wong goblok fatwa, dalu wa dalu wis duka. Iki wa adalu ijek entuk sangu, ijek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Lho coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Mulane wajib tobat guru-guru terutama niki masalah kan. Sampeyan kan murid. Sing potensi adalu kan sing ngarep-ngarep niku. Murid kan mau dolu tok, nah sing ngarep itu langsung wa adalu. Ya jadi sering ada ukuran itu. Ya jadi ini kalau suwon ini dandan makin Pak Wardi ora usah sungkan kula niku hormat mbek Basal. Mboten hormat wong ngene-ngene iki mboten penting mboten. Basal itu sanane Mbak kula menangi Basal nak masak teng mriki nah kalian Mbah. Kula menangi Basal dereng kondang sampai wafat. Pancen pantes futune iku kula. Dia murid kowe iku wis pokoke cobane Basal. Kabeh kiai kan dicoba. Coba ora jelas-jelas iku tapi nambah derajat ngoten nambah napa? Derajat. Ya jadi sering kalam khobar itu bimaknal amri. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih informasi, oh kitab saya ini tidak megang kecuali orang suci. Kan enggak mungkin terus kamu bilang, oh iya Gusti, kan enggak mungkin. Maksudnya efatatoharu khina lamistum toh khina lamastum. Maka kamu harus bersuci ketika pegang Quran. Ketika Allah menamakan dirinya, saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir.
fatawakkalu alayya duna ghairi, maka kamu tawakalnya sama saya, jangan sama yang lain, karena yang saya ini nikmal maula wa ni'man nasir. Masa terus informasi gitu, nggih Gusti sudah tahu. Wah, lebokno neraka tenan-tenan. Ya sama kan redaksi kan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, terus ke menengahi. Ya tetap kafir. Muhammadur Rasulullah itu informasi, fatasyahat bidzalik, maka kamu harus bersaksi. Terus kita merespon informasi dari Allah Muhammadur Rasulullah, terus kita punya insya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora kok ana informasi Muhammadur Rasulullah, oke Gusti, sudah yo ngawur. Mau hanya karena kalamnya kalam khobar. Muhammad Rasulullah kalam khobar, la ilaha illallah juga kalam. Artinya la ilaha illallah fatasyahat bidzalik. Muhammadur Rasulullah fatasyahat bidzalik. Terus kita melakukan insya, fi'lul insya, bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak tadi. Basal itu alim alama, fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu. Karena misalnya Pak Haris ora jelas, maksudnya ya sekali belajar ya oleh, ora ya oleh, mulyano ya oleh. Tapi nak miso ya aja sakit. Ya clear ya, dados napa lal ikhbar bidzalik, napa lal ikhbar bidzalik. Biasanya nanti ini kita balagha itu redaksinya gini. Waqat kharaja khabar ngene-ngene an siwati ngene-ngene ila umurin, terus masuk makna al-khabar ilal amr, makna al-khabar ila taubah, makna al-khabar itu kan ya sama, istifham juga sama. Jadi beberapa sighot yang keluar dari aslinya, beberapa sighot yang keluar dari apa? Aslinya. Ya nak kalam khabar kabeh rusak, fi'il madhi rusak, ris. Misalnya kowe diomongi mertuamu dhisik zaman rong nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, mbok anggap informasi, sudah tahu ngono ya rasa. Maksudnya kalau sudah saya ijabkan, maka kamu harus qabul, jangan kamu anggap itu kalam apa? Khabar. Jadi sampai ada qabil itu karena itu dianggap insyaul engkah, menginsyakan menikahkan, kamu insyaul qabul. Maka kamu ketika kamu bilang qabil tu nikah itu juga bukan sekedar kalam khabar. Ini maklumat qabul. Napa maklumat qabul? Ya sama ketika Allah ngendikan alhamdulillah itu artinya fahmaduhu. Napa fahmadu. Ora kok sekedar informasi kalau alhamdulillah itu lillah. Kali itu kan pasti. Alladzi kang jalat kang agung poni amu anil ihsa. Lan cara kula kiai iku sik sinau. Kula nganti saiki sik sinau ngregani ilmu to sakake. Umat wis ngono ora kiai ini ngomong ora tau sinau. Ini contoh sesate res kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati. Mana ada kiai itu harus dihormati. Nak kiai waras kepengine diridani pangeran, kepengin kok di iku sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati. Terus bilang harus kaya. Memangnya Haris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya. Diwajibno lan ora bakat juga apa opo. Iya, ngawur yo. Tapi berhubung sing ngrungokno ku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono ku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucup jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Tapi kula nggih seneng ana kiai ngono ya seneng. Mergo kula niku kan seneng kula baca Quran. Biar warahmati wasiat kula sek. Kiai iku ya sek ben tok nek mati apa ben. Cuma tetep tak wamuk mergo ngawur. Kula ridho, dene dihormati wong ridho, untuk sangu nggih ridho, umpamane rahmati Allah jembar. Tapi tetep tak wamuk ngawur ngono. Sampeyan tak kok ngawur kok ngakoni lha nikmat kan beda, ya nikmat yo beda. Pak Haris lunga luar negeri ya nikmat yo oleh, tapi nek iku nglangkai mulange tetep iku keliru. Mbah nglangkai ora ora. Ketok iya nak delok. Kulo iki sering untuk undangan teng Mesir napa teng Maroko sering. Mboten ati tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, ora kepengin. Mbah sampean es tuwa saiki ora pati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh. Wah, babaku wali, bola tera wali.
Maksud kula iku ngono niku mok takmila, ya aja tenanan. Teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sing penting hubungan mbek apa, ngono ribet aku. Tapi kula mboten nanti lho, saya ulang lagi saya ada nanti. Kapan-kapan mungkin kula purun teko. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi mungkin suatu saat kula gelem. Mau kula nu kepengin wong nek dadi kiai hubungan mbek Allah, nata umat iku ben dadi ahli sunnah sing apik. Malah toto jaringan wan terus piye misalnya. Saleh Haris terus tumangsang ning Maroko, malah ketok pesek tuh yo ngono wong ganteng-ganteng kok. Malah ketok elek tuh. Ngatok ning Jawa lumayan wis koyo ganteng kok. Kabure Maroko malah ketok. Jadi adat-adat ngoten dikurangi lah supaya kita ini biasa ala kok iku mbek Allah. Kulo nggih sering dikandani santri untuk undangan ke Malaysia napa ke Maroko, itu lagi biasa mawon. Kadang untuk undangan geng PBNU, nopo geng PP, nopo langsung tokoh-tokoh gede. Saya itu ya seneng dari segi muamalah sosial seneng. Tapi ya ono kiai kados kula guling-gilingan, sing pokok kiai ku tarbiyah mulang umat, orang ke komunitas internasional. Itu ora tau mulang. Lunga terus kiai ini santrine pidol pisan ngidolakno kepen koyo kiai ku sing lunga-lunga. Akhirnya sani bahasa Arab sobahul khair mbek masaul khair. Aduh. Maca mahali ya error. Ngono ku mareni adat ngono. Ora mutu to. Kecuali lunga-lunga ya alim. Lah guys ngono ta urung pertanyaane. Supaya wong kulino. Kados niki kan pun menarik ilmu sing kula ulangno. Lal ikhbar bidzalik kalam khobar itu alhamdulillah, tapi enggak mungkin itu kalau mujarradul ikhbar. Pasti maknanya itu insya. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun ngandani santri kajian bahasa ahliku alim alama fata alamu minhu, atau bahasa sering kan nyifati Mbah Mun ibnu syekh fa akrimuhu wa azimuhu, kan gak mungkin itu sekedar informasi. Ya kalau Allah ngendikan la yamassuhu illal mutahharun fata toharu idza lamastum do idza lamistum, kan gak mungkin Allah hanya ngasih info. Ini kitabku loh ya, kitabku yang megang hanya orang-orang suci. Oh, ngoten Gusti, info itu sudah saya terima, mau saya sebarkan. Yo finari abadan gitu. Man info itu terus diteruskan fatatoharu. Lah itu yang kelebihannya kitab Ana. Beliau itu sering ngendikan ini fa litafre, ini hukum mufarraun min kada. Misalnya salat itu tajibu ala muslimin, kan tinggal nambahi fala tajibu ala kafirin. Oh, salat itu apa haji itu alal mustate fala yajibu ala ghairil mustate. Fa ini produk mufarra. Ya jadi sebetulnya kalau la yamasul mutahharun ya fatatoharu kan fatatoharu. Ya terus begitu. Kalau alhamdulillah fahmaduhu. Napa fahmaduhu. Jallat ni'amuhu anil ihsa'i dzabti tegese melanggeri fil adat lan pura-pura hitungan bijamiah tegese kelan sakabehane adat. Sedawe pangeran wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Wa in ta'uddu lamun ngitung sira kabeh nikmatallahi la tusu mengko ora iso ngitung sira kabeh ing nikmat. Alhamdulillah almani kang akeh paringe. Ilmun umi tegese sing paring nikmat. Bil lutfi ai bil aqdar tegese alus kelan pira-pira tandha. Bil iqdar kelan ngekeki kemampuan, bil iqdar kelan ngekeki kemampuan ala taati ing atase taat. Wal irsyad ail hidayati tegese hidayat laha maring ikilah taat untuk petunjuk taat al hadi ila sabilir rasyad aidali tegese kang nunjukna ala tariqi ing atase dalan rasyad wa te kang aran ar-rasyadu diddul ghayyi wali anil ajr al muwafiqi kang maringi taufik lit tafaqquhi krana belajar fiddin ing dalam agama ayil muqaddiri tegese ingkang nektir alat tafahumi ing atase mahami fi syariat ing dalam syariat. Sapa sing diparingi man almu sing diparingi man ing wong. Tadi kan Allah disifati yang memberi al-hadi, al-muwaffiq. Maringi man ing wong. Latofa kang melasi sapa Allah bihi ing man. Aro dadi sing ngersakno sapa Allah bihi ing man al-khaira ing kaapian. Dadi wong kok ditakdir ngalim niku top. Mergo mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Arodat sing ya ora usah dimafhum mukhalafah kok tersangkane kakean. Wa malam yuridillahu bi khairan falam yufaqihu fiddin. Berarti wong sing pinter berarti lam yuridillah bihi. Enggak usah dimafhum mukhalafah biasa wae no.
Wong nak ditakdir ngalim berarti jenisnya man la tofa bihi waqtarohu lan milih sapa Allah ing man lahu litafaqquh minal ibad. Hada utaiki ma'khudun tin alab min hadisis sahihain mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Mante sapane wong yurid ngersakno sapa Allah bi ing man khairan kapian yufaqih mongko minterna sapa Allah ing man fiddin ing dalam babagan agama. Ahmaduhu ablaghu hamdin. Ahmadu muji ingsun ya Allah ablaghu hamdin kelawan banget-bangete muji. Ai anhahu tegese katok-katoke pujian. Anha iku maknane katok. Wa akmalahu lan sempurnane hamdin, wa asgau lan bersih-bersih hamdin. Anmahu tegese mundak-mundake hamdin. Hamdin terbaik, hamdin yang selalu dinamis, yang selalu ke atas, tidak ke bawah. Maksudnya selalu reputasinya itu naik. Wa asmalahu lan luweh komplit-komplite hamdin. A'ammahu tegese luweh sumrambah-sumrambahe hamdin. Al makna uta maknane iku asifuhu bi jami'i sifati. Kula niku sering pireng dawuh Mbah Sahal. Aku nak maknani kitab iku wong langsung paham. Gak usah nerang. Jadi Mbah Sahal itu begitu bangganya karena saking tahqiqnya. Kalau maknani iku pun mufhim, pun apa? Mufhim. Dan itu wirasatan min syaihi Bazubair. Bazubair dia terkenal ngoten. Nak maknani iku wong wis paham. Ya rasa betakono, guru-gurumu kajen iso ta ora? Ya iki lagi latihan. Ya kula ini training gurune, ora training sampean-sampean tenang ae. Iki sing wajib di training gurune. Dicucuk gelem, dihormati gelem. Sinaune ora gelem pah-poh ora jelas kabeh. Ben tobat sing ngomong ngono aku kan gurune kare sampean ra oleh sampean murid-e. Sampean wajib hormat, kula kan wajib ngamuk. Dadi kan tobat kan itu. Jadi dhisik banggane bahasa iku nak mulang iku gak pati nerangno tapi cara maknane niku luar biasa. Kula menangi sangat. Sering jagungan kalian Mbah. Enak maknane enak terus tertib. Nah, saat ini gini serah jelas kabeh. Kedirane bahasa hal tapi sing warise kuyar-kuyur. Jadi makna niku sing tahqiq supaya orang tua tadi kalau kalam khobar itu mesti rata-rata itu bermakna apa? Insya. Itu kan bisa dilihat. Sehingga nanti kalau mafhumnya itu enggak, itu bisa kinayah kalau dalam tolak. Karena ini terserah insanya. Misalnya gini. Lasti bizaujati, ada orang marah sama istrinya bilang lasti bizaujati, itu bisa kalam khobar murni berarti menjadi tolak atau kalam insya. Kalam insya-nya gini amilini ya. Amil haris amil al mukhatabi perempuan karena amili kamu harus memperlakukan saya sebagai suami. Berarti lasti bizaujati itu dari kata-kata sekarang ini kamu tuh sering memperlakukan saya tidak sebagai suami, kamu tidak selayaknya sebagai zauja yang baik. Kalau qasdunya itu insya, berarti dia hanya ingin diperlakukan sebagai suami. Berarti belum wuku'ut tolak. Tapi kalau lasti bi zaujati itu adalah khobar murni, berarti ba'da wuku'ut tolak, terus itu menginduk status khobar yang tersimpan. Berarti ba'da wuku'ut tolak diikhbarkan lasti bisa jadi. Tapi kalau itu motifnya insya, maka tidak waqa'at tolak karena itu hanya ingin diperlakukan sebagai suami yang dihormati. Misalnya kangkang ini kelaparan telat wesel terus nyebut bapak Pak kalau anaknya jenengan ya mesti anaknya maksudnya itu ya terus lali iki anak bungo atau piye ngono maksudku dong ya Pak. Itu kan maksudnya itu insya apa? Nang kirimi ojo terus lali iki piye. Wong nek bapakmu lagi kanut rondo terus lali ngono. Pak sing anake ku jenengan. Anake jenengan niku kula mboten niku. Jadi nah makanya di bab kinayatut tolak lasti bisa jadi itu masih kinayatut karena itu ini kalam khobar berarti waqa'at tolak. Kalau kalam khobar kan ada informasi kalau Anda ini sudah lasti bisa jadi karena apa? Ba'da'an tolak tuh saya sudah menceraikan. Tapi kalau lasti bisa jadi itu insya itu artinya apa? Kalam khobar maksudnya itu
Wong kamu itu istri saya kok memperlakukan saya tidak sebagai suami. Nah, jadi kalau gue juk sanad Pak Haris, Pak kula muridnya jenengan, maka kasih sanad. Atau saya muridnya jenengan Pak, yo cuari ilmu sing sesat to Pak, murid-murid tenan awur enak mulang. Itu kan jadi jarang kalam khobar bimaknal khobar al-mahdi itu jarang. Nggih jarang, saya ulang lagi napa? Jarang. Mohon kula terusno. Wa akmalahu a'amma wa asmalahu a'ammahu. Al makna asifu nyifati ingsun ing Allah bi jami'i sifati lan sakabehane pira-pira sifate Allah. Id kullum minha iku jamilun. Id kullun kono saben-saben suci minha sangi sifat jamilun ku apik. Wal qasdu bidzalika ijadul hamdi. Mulane wis sangat delaku wong aku kiai profesional tenan. Lho bener kula to wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi. Masih semua pakai kata informasi alhamdulillah al-barri at-tawwab al-mu'min kabeh itu kan pakai kata informasi tapi yang dimaksud tetap ijadul hamdi. Kamu sendiri berkreasi mewujudkan hamdu. Ora sekedar menerima informasi wujudal hamdi lillah tapi kita sendiri ijadul hamdi. Jadi jelas napa? Wal apa sebutin itu? Wal qasdu bidzalika ku ijadul hamdi al-madhkur. Clear ya, jadi semua nanti ke alam khobar ya kan alam khobar semua kan dari kata-kata Allah itu al-barril jawad alladzi jalat sak teruse alman kang paring terus sak teruse tapi meskipun semuanya itu ke alam khobar tapi wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi mujudno pujian al-madhkuri kang disebut. Wa wa tahadal hamdi wa ablahu balih min hamdi sange mujine musannaf al awali sing pertama. Wa dzalika uta mengkono-mengkono iku awqa'u iku luweh tumiba, luweh tumancep fin nafsi ing dalam ati. Min haitsu tafsiluhu saking sekirane utahi tafsile hamdi ku maujud. Wa fi hadis muslimin lan iku tetep ing dalam hadis muslim wa ghairi lan yang muslim dene dawuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Nahmaduhu li annahu mustahiqqun lil hamdi. Niki pintere musannaf. Kanjeng Nabi itu nak khutbah aja terjemah pidato, maksudnya itu pidato itu identik wong pahpoh. Sebetulnya di teks itu Nabi kalau sedang khutbah, lah khutbah itu nak buat terjemah pidato, saiki wong pidato itu konotasinya rapati top. Go pahpoh no? Pahpoh. Lan kula mboten jarang terjemah khutbah Rasulullah pidato sawu mboten nate. Mergo kata pidato saiki konotasinya niku wong pahpoh. Mulan dadi nek mana di khotbah mulang ngono. Gus khotbah kok mulang kok ora pidato. Ya nek pidatone apik ya masalahe saiki sing pidato bulet-bulet. Tugale salafi, riyen muni salafi pondok Anwar salafi, pondok Basal salafi. Iki yang salafi salafi Wahabi. Dadi saiki pondok-pondok sing plangis pondok pesantren salafiyah iku rada repot saiki. Dagep kubu sebelah. Dulu perasaan saya bilang salafi sing ngaji kaya ngene iki jenis salafi. Saiki jajal bahasa nasional salafi kok. Jadi bahasa ya rubah. Jadi jenenge santri ku identik ra di dhuwit, kukar-kukur, gudiken. Saiki santri saiki engke-engke nganggo jas wae. Sementing pinter ora jase ngawur. Serepot saiki. Ya mulai sing ngajari Haris barang. Ora apa-apa nek rame-rame dunya harus. Nah ini cerita Kanjeng Nabi itu pertama pakai kalam khobar. Ini istidlalnya Imam Mahali bahwa tradisi kalam khobar itu pasti nantinya ke insya. Ya ulang lagi. Kalam khobar nanti tradisi kalam khobar itu pasti mengarahnya ke insya. Buktinya di hadis Muslim kata Imam Mahali, pertama Nabi itu pakai kalam khobar. Innal hamdalillah. Segala puji itu milik Allah. Tapi terus Nabi menginsai hamdu nahmaduhu. Ini kan jelas pertama Nabi pakai kalam khobar innal hamda lillah. Tapi setelah itu Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Itu bukti bahwa kalam khobar tentang Allah itu tidak mujarrodul ikhbar. Kati kita tindak lanjuti dengan insya. Jadi misalnya ada informasi Basal itu alim alama Eva ta'alamu minhu. Jadi misalnya Basal makanya nata alamu minhu, saya belajar dari beliau. Kalau innalhamdulillah terusannya kita insya nahmadu. Jadi intinya Imam Mahali itu
beristidlal kunane kuno cung nak kalam khobar iku ora mujarradul ikhbar, pasti itu melahirkan apa insa. Wis pinter to, wis ngono wis pinter ya wis. Pokoke tiap angkatan niku pisan-pisan lah jare Rozin kan ngaji kula. Tapi wong nek anggap guru pinggirku niki cukup nggih mboten usah lah. Musahake mosok ya ini ana mulang gung dianggap napa? Cukup. Ngono pelecehan niku. Tapi ketoke ora cukup, bener Kakang. Mau tak takoki meneng kabeh. Niki gurune jenengan cukup meneng kabeh. Jenengan terlalu jujur. Ajane bodoni sithik-sithik ora apa-apa, cekap Gus. Kula sing ora percaya gentenan. Nggih cekap asline cekap. Cuma piye yo. Gak cukup ta ora? Nek cukup ora usah mulang ngaji wae aku. Meneng kabeh terus. Piye. Gak yakin toh? Oh, jole suudon ora apik. Suudon niku bodho. Pokoke suudon zaman akhir haram, khusnudon bodho repot zaman akhir. Khusnudon bodan-bodho niku. Ya dadi iki kures istidlale Imam Makhali. Tadi kan beliau semua kalam khobar diarahkan ke insa. Terus kata beliau cara Jawane ku aku ngene iki tidak saya tapi berdasar hadis Muslim. Mergo ketika Nabi ngendikan innal hamdalillah kalamnya kalam apa? Khobar. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berhubung alhamdulillah maka saya muji Allah. Berarti apa? Kalam khobar tetap arahnya ke insya, tidak mujarrodul ikhbar. Ya sekali kangkang misalnya, oh mbak iku lho wayu kona'ah. Maksudnya terus kue mesti kepengen ngerabi. Soal ra kepengen uga ngerti ditolak, tapi tetap ono insyae kan. Kalam khobar ini tetap mengandung apa? Insya. Misalnya bawa mbak misalnya, oh kang iku wis Gus alim, mesti ben dirabi krungu kabar wis. Ya ngono iku lah. Pokoke walhasil itu jarang lah ada kalam khobar itu hanya mujarrodul ikhbar, pasti ada terusannya. Sebab itu ketika dalil wajib tatahur limasil mushaf itu tetap dalilnya pakai kalam khobar la yamassuhu illal mutahharu. Dalil kalau seorang ibu sebaiknya memberi ASI juga sama dalilnya wal walidatu yurdi'na. Padahal itu juga kalam khobar. Tapi tadi yang bimana lah apa? Insya. Jadi jelas dari innal hamda lillah. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berarti maknane nahmaduhu li'annahu mustahiqqun lil hamdi. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-wahid al-qahar. Kula barno nganti syahadat ya ben dadi Islam tenanan. Lah iki nak syahadat insa berarti kowe syahadat sing sah pas ning majelis iki. Wingi-wingi iku formalitas. Saiki utawa wingi wis sah tapi rontok-rontok error lagi dibenerno niku. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun alamu ya. Jadi asyhadu gimana alamu. Memang tahu secara keilmuan tahu kalau Allah ilaha illallah tidak sekedar gerudak-geruduk mujarradul lafzi itu namanya taklid. Namanya apa? Taklid. Taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Ya, taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Asyhadu nyekseni ingsun manane alamu ngerti ingsun. Allah ilaha illallah la ma'budu bi haqqin fil wujud illallah al wajibul wujud al wahid alladzi kang la ta'adduda kang ora ana ilangane wujud lahu Gusti Allah. Fala yang qasimu mongko ora kabagi sapa Allah biwajin lan wajah apa wae wala nadhira lan ora ana tetonde iku wujud tonde lahu. Tonde iku ya mirip tasbih fala musyabahata mongko ana serupa iku wujud bena antarané Allah wa bena ghairihi lan liyane Allah biwajin lan cara apa wae. Al-Ghafaru al-Wahidu al-Ghafaru kang akeh nyepurane ayat sataru sing kang nutupi lidunu biman maring dosane wong aroda kang ngersakno sapa Allah ing man min ibadi sing pira-pira kaulan awal mukminin. Fale diru mongko ora ngetono sapa wa taala ing dunub bilika biklan nyiksa alih ing atase dunub. Ayo misale dosane wong kabeh ketok ora ono dadi ustad ya wis. Lha misale atine Pak Haris mbok rekam, pas sampe mulang mbok rekam. Sakjane ra kepen mulang rasa-rasen, mari diutus berarti. Misalnya kuwabe suami direkam mati ini saja nih ra kepengen iku tapi takdire kacau kabeh kan tapi Allah setar apa ya misalnya kangkang sing Mahatali direkam jane kepengine UGM gak ketompo ben neh mondok apa meneh anak bapakmu direkam anakku sing cerdas Gus kuliah sing goblok kesane itu mondok kacau kabeh wali santri kadang ya kacau. Sing akeh sing jelas iku anak kula nakal Gus kersane teng pondok.
Aduh. Ngono iku ditutupi pangeran. Lala ya ora konangan, atine do ngono ora konangan. Kiai direkam kabeh kacau terus. Ning arepe wong akeh sangon wi alhamdulillah bareng dibuka kasih kate waduh. Terus direkam. Direkam terus viral. Jebule sangon 50.000 grem. Jadi wong dadi kiai barokah napa? Setar. Nak dawe Imam Hikam Ibnu Athaillah Sakandari laula jamilu satri umpama ora ana satare Allah wong ora pantes kabeh dadi wong lha ora disatru Allah rusak kabeh jajal sing sekolah Matali tawani beasiswa ning Maroko pindah Maroko kabeh kowe de bapak misale nyuwun sewu parmen ditawani bapak sing luwih keren jenenge Khalid bin Walid utawa kowe ditawani bapak Muhammad bin Salman milih ndi cara ning Mahfud diken milih Parmen mbek Muhammad bin Salman. Milih ndi ke? Berarti ra milih bapakmu to? Lah anak do kurang ajar kan ya kon barokah. Kan dadi umpama Allah iku gak satar wis entek kae. Kowe raimu ngene iki terus dijejer ora Maroko, cara Mahfud, milih rai iki ta rai iki mesti milih rai sing ganteng kan. Berarti kira rido mbek kodo-kodo mbek rai sing saiki kan. Kafir ora rido mbek kodo-kodo kafir. Nah, tapi berhubung Allah satar, ngono iku sisi itu enggak diperlihatkan. Sisi gremeng-gremeng sithik iku ora pati diperlihatkan. Yo dhisik pondok di Baronegoro ya meneng ae, res bareng pondok ngeke kesempatan S1 nyatane kuwabe daftar Binti Mahatali ben santrine S1. Dhisik gayane do zuhud, wis ora penting gelar, penting ridane Allah. Gaya tok, bareng dikek kesempatan do golek gelar. Hidayat pas-pasan tak engkek. Lha kan satar dadi dhisik diketokno zuhute. Bareng saiki seneng gelar dari fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Dipek menangi dhewe. Aku lho mboten mikir, lho mbek santri kula ora tak pikir, sing seneng matali karepmu ora karepmu. Wae kula kiai mulang ngono gak penting. Ya dadi Allah iku satar, gara-gara satar iku ndak semua orang ketok epe, alhamdulillah semua. Lidune biman arodam ibadil mukmin. Rasa ternyorol ya suami-suami. Nek kancane kan mesti ngrasa di bojone. Kenapa asik ngopi? Wah ning omah ruwet. Bojo ngamuk-ngamuk iso direkam kuwajo. Terus bojone Aris direkam. Apa? Bojoku mok guru, mok guru Mahatali ndak apa. Wah iku direkam kan kasus tenan yo. Mok guru Mahatali hanya no, hanya guru Mahatali. Terus Haris krungu kan ngamuk, tapi sapa ngamuke wong bingung. Tapi alhamdulillah berhubung gak terekam ya. Masyaallah sing direkam apik-apik. Alhamdulillah iso khidmah basah. Gayane terus Islami no. Asline ya blas nih. Kabeh syukur mergo apa iku satar. Waris apa iku? Satar lidunu biman aradam ibadi almukminin fala yudhiruha mongko ora ngetokno sapa Allah ing ikilah dunub bil iqabi alaiha walam yakulan ora dawuh sapa musannaf al-qahar badal al-ghaffar di anama anal qahri karena saat ini maknane maksa maksudun din alam mimma sing perkara qabla kang sedurunge iki dawuh id min sa'nil wahid krana sak temene setengah saking tingkai dat sing siji fi mulki id min sa'nihi al-qahru ta maksa jenenge pelaku tunggal Allah itu pelaku tunggal bisa berarti bisa memaksakan kehendaknya bisa memaksakan kehendaknya karena hakikatnya Allah itu pelaku tunggal artinya ketika Allah memutuskan itu tunggal gak ada alternatif berarti wahid itu sama dengan qahar wahid itu sama dengan ya enggak kan ketika aktor itu tunggal kan gak perlu disifati bisa memaksakan kehendaknya memang aktornya dari awal tunggal berarti kan gak perlu intinya sifat qahar itu gak perlu sudah iktifak dengan sifat wahid karena pelaku tunggal itu pasti prakteknya qahar. Misalnya Allah menghendaki kowe raine ngene iki, kamu bisa apa? Kan enggak bisa apa-apa kan. Intinya musannaf kepengin ngendikan kenapa enggak ada sifat qahar. Ya sifat wahid itu ya sudah mewakili sifat apa? Qahar. Mergo di anna ma'nal qahri ma'khudun mimma qabla id min sya'nil wahid fi mulkihi al-qahru. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul al-mustafa kang den pilih al-mukhtar ay minan nas dipilih sangka manusa liyat wahum supaya ajak-ajak sapa wa ing kabeh ila dinil Islam maring agama Islam sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan nate lan nambahi sapa wa ta'ala hu ing Kanjeng Nabi fadlan ing keagungan wa syarafan wa ladai ana ing ngersane Allah indahu
Wal qasdu bidzalika iku addu'a du'a. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu. Sama kan? Tadi ketika ada informasi itu doa, ya sama natijanya kita disuruh Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu. Napa? Wa zidhu. Wa dzikrut tasyahhud di hadis Abi Tirmidzi kullu khutbatin la safiya tasyahhudun fa ya kalian. Utawi nyebut tasyahud bahwa coba dakarat atas syahuda di hadisi gangsal bahwa coba dikrutas gangsal. Kenapa dalam mukaddimahnya selain ada bismillah, alhamdulillah, kenapa harus ada wa asyhadu alla ilaha illallah? Kan biasanya kitab-kitab kan tidak ada redaksi tasyahud. Ya umumnya iftitah kitab itu kan tidak ada redaksi nama tasyahud. Tapi di sini ada karena ngikuti riwayat Abi Dawud kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun. Nggih bener kula kan? Khutbah itu sebetulnya ada harus pidato, karangan kitab juga bisa dikatakan apa? Khutbah. Timbang khutbah berarti ana pidato, saiki pidato pahpoh paham ya. Pidato saiki kan rata-rata pahpoh, ilmune sithik pidatone sawi ra berber. Ngomong apa ae. Ya kok gue dimlepuhi Pak Haris, mulang usul fikih kok cerita. Wah kalau di Maroko gini, kalau di Thailand, terus hubungannya apa? Nerangno usul fikih ya nek ana mutlaq ditakyid, nek ana amu ditaksis, malah cerita. Tok dindi. Itu kali kiai sing nganggur-nganggur. Pidato Isra Mi'raj cerita, wah kalau diundang istana gini-gini, diundang menteri gini-gini. Piye karo hubungannya apa? Gak jelas kabeh. Sing ngrungokno ya seneng padha dene. Sing jelas Isra Mi'raj ya cerita hadis Isra Mi'raj sing sahih ku piye, sing dhaif piye. Ya kenapa ada tasyahud? Karena riwayatnya Abi Dawud wa Tirmidzi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa ya kal yadil jazma. Kullu khutbatin saben-saben khutbah ya ora usah dimanani pidato. Pemanen pidato ya kena pidato sing bener ditambah. Laisa kang ora ana iku fi dalam khutbah wa tasyahud fa ya mungkoti khutbah sing laisa fi tasyahud fa ya mungkoti al khutbah sing laisa fi tasyahud kal yati kaya di tangan al jatma'i kang juzam manan tangan sing berpenyakitan ayil qalilatil barokati utawa ayil qalilatul barokati tegese sithik barokah nggih sama fa ya kal yatil jatma fa ya al qalilatul barokah lah nek waca al qalilatil barokah ya kal yatil jatma padha-padha fil qalilatil apa barokah terserah ya. Tapi gampang diwaca rofa amma ba'du al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini didengerin mawon niki. Jadi tadi kan sanad kita ke Imam Syafi'i itu yang liwat Imam Muzani. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i itu punya murid 3 yang terkenal. 1 Buaiti, siapa? Buaiti, 2 Muzani, 3 Robi. Cuma kebetulan yang mentadwin, yang membukukan, mendokumentasi itu namanya Imam Muzani. Sehingga sanad-sanad fikih kita ke Imam Syafi'i itu lewat Imam Muzani. Ya ini bukan kebetulan, tapi alhamdulillah ini ada Pak Rektor Undip biar tahu bahwa tradisi dokumentasi sebelum ada di kampus-kampus itu dulu pertama itu malah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sunnah. Misalnya kita ini berbuat sesuatu, selain ditulis Raqib Atid itu terdokumen di Lauh Mahfuz, masih terdokumen di sistem tubuh kita, di sidik jari, di sistem tubuh kita. Sehingga nanti ketika di akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup, terus wa tukallimuna aydihim. Yang lapor ke Allah itu tangan-tangan kita, karena sistem tubuh kita sebenarnya merekam apa yang pernah kita perbuat. Berarti sudah kelihatan dokumentasi itu 3. Malaikat Raqib Atid terdokumentasi lagi di Lauh Mahfuz, di sistem tubuh kita. Terus plus di catatan yang nanti diberikan ke kita. Ini loh perilaku kamu, kelakuan kamu. Jadi dokumentasi itu penting. Nah dulu Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu 3. Yang lainnya cerdas mungkin atau tidak suka nulis, tapi terkenal namanya Imam Buaiti. Yang satu suka nulis. Nah ini kitab ini yang saya bawa. Ini kitab itu karangan Imam Syafi'i, tapi sebetulnya riwayat Mukhtasarul Muzani. Nah di orisinil karangan Imam Syafi'i itu beliau kalau gamang atau ragu yang ngendikan ragu.
Kalau yakin ya ngendikan yakin. Misalnya di bab sujud. Sujud itu menurut teks resmi Nabi itu kan melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Kita disuruh sujud melibatkan 7 anggota ya, karuan jabhah, jidat, terus 2 tangan, terus 2 lutut, terus sama qadamen. Oke, kita sepakat yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Sama lagi yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Ada kata pasti. Tapi di bab orang syirik itu menyekutukan Allah. Misalnya orang bersujud sama berhala atau kepada berhala. Itu kan cukup watul jabah alal ardi. Apa watul jabah alal ardi? Tidak harus melibatkan 7 anggota. Artinya nggak bisa dibalik. Oh syarat syirik itu nak sujud yang berhala melibatkan 7 anggota kan tidak ada. Cukup watul jabah. Sehingga Imam Syafi'i ngendikan jangan-jangan sujud yang pakai watul jabah saja sudah sah. Sebab teks resmi ketika Nabi sujud itu munajatnya begini, sajadalaka wajhi apa? Sajadalaka wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Jelas di situ Nabi hanya ngendikan sajada wajhi. Jadi kalau sujud gini, makanya Imam Syafi'i ragu. Apa itu sebagai bukti bahwa sujud itu untuk sah cukup watul jabhah. Tapi tentu yang disepakati adalah melibatkan 7 anggota. Yang hanya jabhah itu mukhtalaf alaih. Ya ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh kecil ya dari. Jadi makanya ini karangan Imam Muzani tapi selalu redaksinya qala Syafi'i qala Syafi'i. Terus wa qala fil imla in aqama ala syai'in. Imla itu beliau kalau ngendikan, kalau dulu kan nggak ada rekaman, nggak ada video, jadi beliau ngendikan itu terus ditulis. Nah ditulis, ngendikan yang ditulis itu bahasa Arabnya diemla. Makanya beberapa muridnya kenangannya apa? Amla ali nasyafi'iyu, apa? Amla ali nasyafi'iyu. Fatwa ini diemlakan oleh Imam Syafi'i. Beliau ngendikan, kemudian murid-muridnya mendokumentasi, itu namanya emla. Ya, jadi supaya sampai tambah tahu apa asal usul mazhab Syafi'i ya. Jadi nah kenapa kita butuh mazhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor Undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Kenapa kita butuh mazhab? Misalnya di kampus ekonomi ya ada mazhabnya, terus semua politik ya ada mazhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh mazhab? Kalau tidak ada mazhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada mazhab ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul bai', tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Bai' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya ada jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya ada ke masjid. Oh saya ada jual beli tapi rokokan, saya ada jual beli main HP. Nah berkahnya madzhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid. Jadi bai' itu berarti apa? Mutlaku mani'in. Apa mutlaku mani'in? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya bai'. Kamu berpikir bai' di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makan ya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Sehingga kata bai' kemudian menjadi makna umum. Tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Lah kenapa Allah menyebut bai'? Kebetulan saat itu peristiwanya itu bai'. Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ono cah kecelakaan tolong. Kalau ada anak kecelakaan tolong." Jebule ono wong kelaparan gak kecelakaan gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan ya, itu ya bodoh betul itu. Maknanya nolong orang kecelakaan ya pokoknya nolong sesuatu yang emergensi. Orang kelaparan ya emergensi, orang kecelakaan ya emergensi. Pak Haris tak pecat dari Mahat Ali juga emergensi. Karena terus gak punya status dia. Kasihan sudah miskin gak punya status kan nanti pulangnya malah kayak dukun Res Haris. Jadi nah itu akhirnya kita butuh mazhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau enggak ya kita tekstualis. Kalau enggak kita tekstualis. Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit.
Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya, contoh tadi apa? Wadarul ba apa? Wadarul. Kemudian adzan Jumat juga sama. Ketika adzan dikumandangkan, ini kan ada problem tafsir karena adzan zaman Nabi itu hanya sekali. Ya ketika khotib sudah di atas apa? Mimbar. Di era modern terutama orang-orang NU adzannya kan dua kali. Ya tentu kita sepakat yang dimaksud ayat itu adzan kedua kalau di konteks NU karena itu yang terjadi zaman Nabi. Adzan kedua itu kan bikinannya Sayyidina Utsman. Nah, hal seperti itu kita butuh madzhab. Ya, butuh madzhab. Jadi kenapa ada madzhab Syafi'i, madzhab Maliki. Terus contoh terakhir ini sebelum tak tutup. Jika di wadah kamu dijilat anjing, maka cuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu tagnya Nabi itu walago itu dilat. Nah kata mensucikan tentu orang itu berpikir 2 kali. Kata Imam Syafi'i disucikan itu karena najis. Karena najis perlu disucikan. Kata Imam Malik ya enggak, mensucikan itu udah harus najis. Orang jijik juga dicucikan. Misalnya piring saya habis didoni kharis ya tetap tak cuci meskipun enggak najis. Sing gelem tiba idune kharis sopo gitu kan. Misalnya cambah tali meler ngumpel meler kan ya tetap tak cuci meskipun umbel itu tidak. Lah itu terus melahirkan mazhab yang satu bilang najis, yang satu bilang jijik. Sehingga lah kebetulan kita Syafi'i yang ikut partai itu najis. Ya kalau Nabi sendiri tidak ngendikan najis atau jijik, ini dan fal yaksilhu harus dicuci. Nah dicuci itu kan pilihannya 2, karena jijik, apa karena najis. Ya seperti orang butuh uang itu. Kalau di komunitas orang miskin kan butuh uang itu karena butuh. Tapi kalau di komunitas orang kaya, orang sosialita, itu kan butuh uang mungkin karena tamak, karena rakus. Kan mereka sudah selesai urusan makan, kok masih butuh uang ya berarti karena rakus. Sama-sama dari kata butuh, apa? Sama-sama dari kata butuh. Ya ngajar lah ngajar. Kalau Gus Bak ngajar itu karena sakit sampean. Kalau Haris profesi, gak ngajar nganggur tenan. Ya itu kan sama-sama lahir dari kata ngajar. Nah kira-kira seperti itu. Kenapa ada madzhab? Karena untuk maknani tek-tek yang ada ini penafsirannya itu beda-beda. Makanya kita butuh. Cara kamu memahami teks itu ikut manhajnya siapa, metodenya siapa. Nah kalau metode Imam Syafi'i ya tadi fal yaksilhu diartikan karena anjing itu najis. Imam Malik enggak ya karena menjijikkan. Ya sama tadi meninggalkan B itu transaksinya halal. Tapi kenapa harus ditinggalkan? Karena sekarang sudah B yang mengganggu Jumatan. Berarti semua yang mengganggu semakna dengan B. Kamu bisa ikut partai min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ikut partai qiyas. B mengganggu. Berarti semua mengganggu sama dengan B. Maka tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu datang ke Jum'ah. Jadi bisa min tariqil qiyas, bisa min taraqi min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau tidak pakai itu semua, pakai nurani model Jawa kan ra iso mikir. Ora iso mikir ya, ora iso mikir. Tapi justru iso mikir malah barokah karena terus ngerti. Nah ape Jumatan niku aja dagangan. Mesti dia paham, aja dagangan itu aja melakukan sesuatu yang mengganggu. Ya itu kan otomatis ya sama misalnya kalau ada tamu kasih makan. Pakai mangan tok ora kaya ngombe sereten. Maknane ngekeki mangan kasih sesuatu yang tamu ini menjadi nyaman. Termasuk kebutuhannya ya mungkin minum, tisu atau apalah. Termasuk menyediakan kamar mandi. Karena apa? Makan itu ibaratun an hajatil insan. Apa ibaratun an hajatil insan. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Padahal kebutuhan tamu tidak hanya makan, ya makan, minum, MCK macam-macam. Nah itu terus lahirlah madzhab. Kenapa lahir apa? Madzhab. Terus di Balaghah disebut min intlaqil ba'di wa iradatil qul. Makanya Quran sering bilang Allah itu suka waruka'is sujud. Masa iya sholat hanya rukuk dan sujud? Misalnya ketika Allah muji kita, tarahum ruka'an sujadan. Allah melihat orang Islam itu berrukuk dan bersujud. Padahal sholat itu ada Fatihah, ada tahiyat, ada macam-macam. Nah itu terus akhirnya menguat teori min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Nah itu terus kita
harus bermadzhab karena tanpa madzhab itu kita akan menjadi tekstualis. Kan bahaya kan misalnya kamu sholat, wong di Quran hanya warka'u ma'arrokiin berarti rukuk tok. Ya kan jadi aliran sesat apa? Sudah kere sesat kan malah bingung gitu. Ya jadi itu apa bentuk penghormatan kita pada madzhab Syafi'i. Jadi memang kenapa kita kan kadang-kadang orang-orang sebagian orang itu berpikir Islam ya Islami Rasulullah ngapain sih bermadzhab? Itu memang orang nggak pernah ngaji. Bermadzhab itu kebutuhan logis ya, bermadzhab itu kebutuhan logis. Kayak bernegara pun butuh penafsiran. Demokrasi terpimpin apa demokrasi liberal apa sistem republik apa kerajaan. Kan nggak mungkin kita bernegara kemudian tanpa apa madzhab. Kita harus mengikuti salah satu madzhab dari cara bernegara. Kebetulan kita republik misalnya, tidak monarki. Ya sama memaknai teks-teks dalam Quran kita butuh apa? Madzhab. Kalau tidak ya tadi terjebak dalam tekstualis atau kejumudan macam-macam. Ya ngoten nih sebagai penghormatan kula teng basal teng buyut-buyut kula ngantos Mbah Mutamakin teng kajen niku nggih mbah-mbah kula buyut-buyut kula. Dadi rasa GR Pak Haris, Gus Pak nak ambek aku gelem ora sesat iku GR. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Haris ini, nggak ada jasanya sama sekali intinya itu. Tapi justru itu ikhlas. Kalau orang nggak merasa berjasa itu namanya ikhlas, malah bagus ini.